Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya mendapat rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di masjid dan melanjutkan dengan kegiatan rutin hari Ahad, yaitu kegiatan Ahad pagi yang hari ini saya diminta bertukar waktu dengan yang Ustadz biasanya, yaitu Ustadz Nasruddin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya membawakan tema terkait dengan visi perjuangan umat. Ini saya pakai begini agak kaku ini Pak. Saya cek. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kaum muslimin, tentu kita memiliki giroh semangat perjuangan Islam. Karena memang salah satu sifat agama, din, itu adalah memiliki semangat. Jadi hamasah. Orang yang beragama pasti dia memiliki semangat. Ya. Bukan hanya semangat ibadah, tapi juga semangat memperjuangkan agamanya. Makanya nanti kalau kita lihat sepanjang sejarah ajaran ataupun Islam ini turun sampai hari ini, itu pasti ada upaya-upaya bagaimana mempertahankan dan memperjuangkan Islam itu. Dan yang lebih dari itu sebetulnya adalah kenapa perlu berjuang seperti itu? Karena itu adalah kredo nilai suci dari agama yang kita yakini dengan itulah kita memperoleh kemuliaan, bahkan juga bisa meroleh apa yang dijanjikan Allah SWT pada kita, yaitu surga. Makanya itu yang disebut dengan semangat jihad. Jadi semangat jihad. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mereview sekilas terkait dengan tema perjuangan umat ini, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya menjelaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakun suhada'a 'alan nas. Ini salah satu ayat Al-Qur'an yang bisa kita jadikan sebagai bahan kajian bahwa kaum muslimin itu telah dijadikan sebagai umat Islam itu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Bahasa Al-Qur'annya begitu ya. Nanti kita kaji lebih lanjut. Kemudian di dalam ayat yang lain ini iyam saskum faqat qauma qarqum mislu wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Ini juga sama, ini dalam Al-Qur'an ayat 141 wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran manusia. Kalau di dalam surat Ali Imran ini terkait dengan sejarah perang Uhud, karena kaum muslimin mengalami kekalahan. Jadi sebelum ayat ini Allah menyebutkan ataupun memberikan semacam hiburan kepada kaum muslimin, itu kata-katanya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud, itu yang dibangun itu mentalnya. Jadi janganlah kamu
wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa minder, janganlah kamu merasa down mental, karena kamu sesungguhnya adalah yang a'laun, paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut dulu, nanti kita diskusikan. Ini kalau kita lihat sejarah kekhalifahan Islam, ini agak jauh sedikit ya, tapi nanti kita lihat bagaimana sampai saat ini. Itu kita mengenal di dalam sejarah Islam itu ada 4 kekhalifahan, yaitu pertama zaman Khalifah Rasyidin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini waktunya hanya 30 tahun, dibagi 4 orang itu. Ya, paling lama masa Ali, dan masa Ali ini masa yang akhir-akhirnya itu banyak konflik. Ya. Kemudian masuk masa kekhilafahan Umayyah. Ini Bani Umayyah, ini juga ya lumayan lah. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa di masa-masa kekhalifahan itu muncul semacam tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Misalnya di zaman Muawiyah ini kita mengenal adanya Thauriq bin Ziyad, adanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian setelah itu yang cukup lama itu masuk ke khilafah Abbasiyah. Ini kalau kita ceritakan panjang, tapi kira-kira begini. Kenapa kok khilafah ini berganti dari Muawiyah kepada terahnya Abu Abbas? Ini agak panjang ceritanya, tetapi reviewnya saja ini ya. Abu Abbas ini dalam sejarahnya ya lebih dekat kepada keluarga Nabi dibanding Umayyah ini. Dan ini cukup lama, 800-an tahun. Dan di masa-masa itu kita mengenal adanya Harun al-Rasyid, mengenal adanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini tokoh sufi, mengenal Salahuddin al-Ayyubi. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia sebetulnya itu lebih banyak dari ajaran ini yang masuk ke Indonesia. Makanya di Indonesia itu banyak pengikut sufi, banyak pengikut thariqat. Bahkan di Indonesia ini lazim di kalangan NU atau di Jawa itu mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah sebagai Sultanul Aulia. Apa ya? Rajanya para wali. Ini kalau kita baca kisahnya, ini banyak kisah-kisah yang supranatural. Makanya hampir setiap orang itu selalu bertawasul kepada beliau ini. Nah, ini sebetulnya perjuangannya sama. Jadi Salahuddin al-Ayyubi itu sebagai panglima perang, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai tokoh sufinya. Nah, kemudian setelah itu masuk khilafah Utsmaniyah. Nah, itu sebetulnya ada 3 kekuasaan ya. Itu ada Turki Utsmani, ada Mughal di India, ada Safawi di Persia. 1924 ini diawali 1922 itu Turki Utsmani runtuh. Nah, kalau bapak-bapak kenal Presiden Soeharto, Pak Presiden Soeharto itu lahirnya sebelum khilafah ini runtuh. Nah, kalau kita belakangan ini lahirnya nggak mengenal zaman khilafah ini, apalagi zaman saya gitu ya, nggak kenal zaman khilafah ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sela-sela itu juga ada semangat agama yang sebelumnya, makanya kita mengenal juga ada beberapa kali perang salib ini. Jadi kalau dikenal sebetulnya orang bisa menyebut perang salib itu sampai ke-7, tapi beberapa sejarawan menyebut terakhir perang salib itu ya ke-5, karena sebelumnya setelah ini nggak terlalu signifikan. Ya. Nah, kalau Bapak cerita pada perang salib yang zamannya Salahuddin dan sebagainya ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itulah sejarah visi perjuangan umat selalu hidup seperti itu. Betulnya begitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi menjelang Turki Utsmani itu runtuh selesai, itu ada Perang Dunia I. Ini pernah saya sebutkan kemarin ketika Palestina. Ya, jadi Perang PD1 itu kan hasilnya ya pembubaran Turki Utsmani. Kemudian ada prepare untuk negara Israel itu, tapi ini nggak tuntas karena nggak lama setelah itu masuk Perang Dunia Kedua. Nah, kalau Indonesia kita ini yang kita rasakan adalah zaman Perang Dunia Kedua karena masuk bagian dari Asia Tenggara. Kalau Perang Dunia I kita nggak termasuk ikut. Bahkan Perang Dunia I ini kolaborasi antara Turki Utsmani dengan Jerman, Kekaisaran Jerman. Kalau Perang Dunia Kedua kita ikut nih.
Mbah-mbah kita, sebagian nenek kita ikut merasakan zamannya Jepang. Nah, itu kita kenal misalnya di Bukit Tinggi ada namanya Gua Jepang. Kita bingung itu, di mana orang Jepang waktu itu nyuruh kita bisa bikin gua di sana, teknologinya belum ada. Nah, sampai sekarang menjadi area wisata di Bukit Tinggi ya, benar Pak Adri ya. Gua Jepang, saya pernah masuk situ, nah ujungnya langsung jurang situ. Itu Gua Jepang. Itu orang Jepang waktu itu udah sampai Sumatera, udah di Bukit Tinggi, udah bikin goa, padahal perang. Ya. Belum ada teknologi, belum ada eskavator, belum ada bulldozer gitu. Jadi kira-kira pakai tenaga manusia. Nah, itulah kalau perang. Ini dulu zaman perang Pak, pemuda semuanya dikumpulkan, nggak ada kuliah, nggak ada sekolah, nggak ada pekerjaan. Pokoknya yang masih pemuda semuanya kumpul jadi tentara. Terus seperti itu yang terjadi. Makanya kita ini bersyukur hari ini nyaris kita ini bisa kuliah, bisa sekolah, bisa nuntut ilmu, ya, bisa menghasilkan gitu, dibanding misalnya suasana perang. Nah, kemudian setelah itu masuk era perang dingin. Perang dingin itu istilah ya. Situasi tidak ada perang, tapi rasanya ada peperangan gitu kira-kira. Perang dingin. Yang ada adalah proksi-proksi. Jadi Amerika bikin proksi, kemudian negara lain juga ada proksi. Nah, saya Bapak Ibu banyak hidup di sini oleh Pak Presiden kita waktu kita menyebutnya adalah sebagai negara non blok, tidak blok barat, tidak blok timur, bahasa kita begitu. Ya, tetapi salah satunya perang dingin itu dimulai dengan setelah Soviet itu runtuh dan sampai sekarang yang ada tinggal Rusia. Tapi beberapa negaranya terpecah-pecah. Nah, setelah itu kita masuk perang supremasi. Nah, dunia saat ini tengah masuk perang supremasi, negara-negara adidaya mempertahankan kedudukannya, kekuasaannya, kewibawaannya, kedikdayaannya, dan negara lain jadi korban. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya, kita flashback. Dulu Eropa memasuki revolusi industri. Mereka membutuhkan sumber daya alam. Nah, Indonesia, waktu itu belum ada nama Indonesia, Nusantara ini menjadi jajahannya. Bapak Ibu nanti bisa melihat, jadi tadi saya sampaikan, Istanbul Pak, kita kenal, itu direbut oleh Al-Fatih tahun 1453. Tahun 1492, ya 1492, jadi kalau kita kembali ke masa ini, mohon izin ya, masa ini tadi Pak, kembali ke masa ini, jadi ketika kekhilafan Umayyah itu berakhir, ini sebetulnya salah satu putra dari sini itu lari, ya, lari namanya Abdullah Ad-Dakhil, itu lari, ya, dari kawasan Asia Tengah ini lari ke Eropa, ke Spanyol dan bikin kekhalifahan di sana. Makanya ketika Khilafah Abbasiyah ini berdiri, sebetulnya masih ada sisa kekhalifahan Umayyah itu di Andalus. Yang itu nanti baru jatuh yang tadi pada sekitar 1492 kalau sejarahnya. Jadi turunan dari Khilafah Bani Umayyah ini setelah berakhir dan berdiri Khilafah Abbasiyah itu ada salah satu anaknya, turunannya ini namanya Abdullah bin Dakhil. Itu kira-kira kalau disebutkan lari sekitar hampir 7.000 km, ya, dari kawasan Asia Tengah itu sampai ke Spanyol. Waktu itu gak ada pesawat, bikin kekhalifahan di sana dan kira-kira berjaya hampir sekitar 300 tahun. Kenapa demikian? Karena jangkauan waktu itu gak menjangkau Pak, Abbasiyah dan sebagainya gak jangkau. Ini kan masih di kawasan Asia Tengah. Lah Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini tadi. Jadi Eropa masuk ini. Kita mengenal di Indonesia ini yang pertama kali masuk dari orang Eropa itu yang kita ingatkan ada namanya Portugis sama Spanyol. Dan di Jawa waktu itu sebetulnya sudah ada kerajaan kesultanan di Jawa Tengah namanya Demak. Jadi Bapak Ibu kalau dari Demak itu disebut namanya Pati Unus. Itu termasuk memimpin pasukan Islam dari Demak menghadapi Portugis di Malaka.
tahun 1512. Ya. 1492 ke 1512 itu tidak lama. Jadi berapa tahun itu kira-kira? Ya 10 tahunan lah ya. Jadi di sana Pak, di Spanyol itu kekhilafan Islam itu runtuh, ya. Turki Utsmani konsolidasinya belum selesai dan mereka terus ekspansi ke bawah sampai ke India, sampai ke Nusantara ini. Dan mereka menemukan sumber daya alam yang luar biasa. Nah makanya kita waktu itu langsung masuk di bawah kekuasaan orang-orang Eropa ini. Kita mengenal adanya tanam paksa. Jadi tanah kita ini ditanamnya tebu, kalau enggak kopi, kalau enggak apalagi yang itu menjadi sumber kekayaan bagi negara-negara Eropa sampai sekian ratus tahun. Ya, sampai sekian ratus tahun. Jepang perlu basis strategis militer Perang Dunia Kedua. Nah, Indonesia jadi jajahan Jepang. Kemudian Barat dan Timur, kapitalis dan komunis berantem. Kita menuai yang namanya G30S PKI. Ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak memiliki supremasi, ya, baik secara wilayah maupun secara agama, di beberapa negara yang terjadi adalah korban. Ya. Revolusi industri, negara Asia jadi korban. Perang Dunia Kedua, kita jadi korban. Kapitalis, komunis berantem, negara lain jadi korban. Nah inilah kenapa kita perlu revitalisasi visi perjuangan. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga flashback, saya pernah menyampaikan tentang Arum ini, bahwa waktu surat Arum turun, itu kondisi dakwah Rasulullah masih di Mekah. Makanya surat Arum itu adalah disebut surat Makkiyah. Ya. Surat Arum, surat Makkiyah. Surat Arum diturunkan kepada masyarakat Arab yang disebut dengan masyarakat yang buta huruf, dan nabinya juga nabi yang buta huruf. Waktu itu kaum muslimin di Mekah jumlahnya masih puluhan, tetapi Al-Quran memberikan penjelasan atau informasi turun yang disebut dengan surat Ar-Rum ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu itu kaum muslimin belum banyak, belum ada sejamaah masjid yang kalau sholat Jumat di sini. Orangnya pun itu istilahnya tidak gaul, nggak ngerti peradaban, belum ada teknologi informasi. Tapi Quran memberikan informasi bahwa nanti Anda akan mengenal negara atau komunitas yang namanya Romawi itu. Ini yang luar biasa. Maknanya apa kira-kira? Surat diturunkan kepada masyarakat yang buta huruf, nabinya buta huruf. Belum mengenal peradaban luar, tapi di luar ada peradaban. Yang waktu itu adalah peradaban besarnya Romawi dan Persia. Lah Bapak Ibu sekalian, sejak awal kaum muslimin itu sudah disiapkan oleh Allah untuk memiliki kesadaran geopolitik dan kesadaran masa depan. Maka setelah itu yang kita lihat adalah 6 tahun setelah surat Ar-Rum turun, ini Nabi dan beberapa sahabat hijrah ke Madinah. Kemudian 7 tahun setelah itu Rasulullah sudah berkirim surat kepada Kaisar Romawi, ya kan, raja di Persia, raja di Yaman. Kira-kira 10 tahun setelah itu, ini yang terjadi. Kalau sisi waktu sejarahnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya Bapak Ibu sekalian, sejarah kaum muslimin ini bertemu dengan yang namanya Romawi dan Persia. Tidak lama, tapi penyiapannya seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat periode dakwah Rasulullah yang di Mekah selama 10 tahun, kemudian hijrah di Madinah, dan di Madinah Rasulullah sampai selesai itu 13 tahun. Orang mengenal 23 tahun dakwahnya, tapi dibagi 2 periode, yaitu periode Makkiyah dan periode Madinah.
Di periode Makkiyah itu banyak menanamkan yang terkait dengan nilai-nilai akidah, fondasi kehidupan kaum muslimin. Di Madinah sudah mulai banyak bicara mengenai hubungan sosial, tata negara, hukum, ekonomi, pertahanan, keamanan. Itu sejarahnya. Lah, lanjut. Itulah kenapa tadi bahasa Al-Qur'an adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya dijadikan ya saksi atas manusia. Nah, itulah kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah lewat firman-Nya seperti ini misinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, ini penduduk dunia saat ini itu 8 miliar orang. 2,2 miliarnya itu kaum muslimin. Nah, Indonesia itu penduduk muslim terbesar di dunia. Kita ini. Ya. Dari 2 miliar umat Islam itu memang belum ada negara yang adidaya, negara muslim belum ada. Bapak Ibu bisa kalkulasi ya. Di antara 2 miliar penduduk muslim dunia, itu penduduk terbesarnya ada di Indonesia. Ya selama kita nggak beradidaya, ya berarti memang belum ada negara muslim yang kuat setelah kita. Yang ada saat ini kan negara kuat siapa yang disebut? Ya Amerika, kemudian kawasan Eropa, Rusia, ya, Cina. Sementara waktu negara-negara itu makmur, kuat, ya, ekonominya berdaya, itu sebetulnya karena sumber daya alam dari negara-negara Asia dan Afrika. Ini nanti Bapak Ibu kalau lihat, mungkin Bapak Ibu akan menggerutu, mungkin mengkritik, mungkin juga sebel. Kok bisa Pak? Sumber daya alam dari kita, mereka yang makmur. Bahkan yang 350 tahun kita menyebutnya dijajah Belanda, itu kan sebetulnya dikuasainya oleh perusahaan, namanya VOC. Bukan juga intimidasi perperangan, tapi itu oleh VOC, oleh company perdagangan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kaum muslimin saat ini di dunia belum ada yang memiliki supremasi kekuatan, ya karena dilihat bahwa dari jumlah sekitar 1/4-nya penduduk dunia yang muslim terbesarnya ada di negeri ini Pak, negeri Bapak Ibu sekalian yang sebetulnya itu sangat diharapkan. Makanya kalau misalnya kemarin ada peristiwa Palestina, itu kalau Indonesia turun, aksi, nyumbang, bantuan, itu atensi. Ya. Terus kedudukan kita juga luar biasa. Upaya-upaya ini sesungguhnya itu terus diupayakan. Kalau zaman Presiden Pak Harto itu dulu ada namanya OKI, Organisasi Konferensi Islam. Sekarang juga belum jelas. Kemudian masa-masa setelah reformasi ada namanya Koordinasi Parlemen Negara-Negara Islam. Itu sudah diikuti sekitar 60 negara Islam. Tapi juga belum memiliki basis kekuatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Ini juga saya kasih contoh lagi ya. Misalnya kita review Bapak sekalian. Supaya kita punya kesadaran. Kita ini kan sering hidup datar aja gitu ya. Ini contoh lagi. Negara-negara adidaya bertengkar, itu negara yang jadi korban. Kita masih ingat akhir tahun 2019, belum lama kita mengalami ada namanya COVID. Asalnya dari mana? COVID dari Cina. Terus siapa yang buat vaksin? Hanya beberapa negara yang diizinkan buat vaksin. Terus apa setelah itu? Negara sedunia dipaksa beli vaksin. Ya. APBN kita beli vaksin lebih dari 100 triliun itu. Belum lagi yang di luar vaksin. Bahkan negara bikin aturan khusus untuk vaksin, untuk COVID, itu diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Semua lembaga ikut di sini. Ya. Kita yang dapat penyakit, kita yang harus beli obat. Mereka yang menciptakan penyakit, gitu ya. Mereka yang harus bikin vaksin, negara lain suruh jual. Itulah beberapa perusahaan luar biasa keuntungannya yang dia membuat vaksin ataupun memperdagangkan vaksin. Nah di kita waktu itu juga dibikin dramatisir. Jadi vaksin dikawal, sampai dikawal sama kendaraan-kendaraan perang gitu,
Saking luar biasanya bahwa itu penting. Kita mengalami itu. Amerika perang sama Rusia, tempat perangnya di Ukraina. Nah, rakyat Ukraina itu menjadi bahan bakar perang negara lain yang berperang. Ini juga dulu kita pernah merasakan, tapi gak lama, ketika sekutu lawan Jepang, ya, perangnya di Indonesia. Untungnya tidak lama, Jepang segera menyerah. Kalau enggak kan kita menjadi bahan bakar perang dunia juga itu. Lah, ini terkadang Bapak Ibu sekalian yang kita tidak sadari, ya, termasuk kurang kita syukuri, apalagi kita bisa mengantisipasi. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini kenapa kita perlu visi perjuangan umat, ya karena situasi apa yang terjadi di dunia. Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia, realitas Indonesia saat ini, dan itulah kita perlu membuat peta jalan yang diilhami dari Al-Quran, dari sejarah Nabi, dari sejarah Islam, dan sejarah bangsa kita sendiri. Paparan singkat yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, itu mau tidak mau, sadar ataupun tidak, situasi, kondisi, sejarah kemanusiaan di dunia ini bisa dikatakan akan selalu berjalan seperti itu. Saya juga mohon izin menyampaikan ini karena ini forum menurut saya yang tepat. Kalau saya tidak menyampaikan kepada sahabat saudara saya, orang tua saya, tidak memiliki kesadaran, kalau misalnya situasi ini terjadi dan masuk ke Indonesia, korbannya bukan hanya kita, tapi juga saudara kita yang lain. Dan itu pula orang juga banyak yang masih tidak suka dengan kekompakan persatuan negara kita. Karena tadi kita menjadi indikator negara terbesar kaum muslimin saat ini. Ini kalau nggak kita sadari Bapak sekalian, perilaku policy yang terjadi itu kita gampang diadu domba. Nah, nanti kita bisa diskusikan itu ya. Nah, itulah jadi kita ini memang semestinya tidak hanya menceramahkan ayat-ayat Al-Quran di mimbar-mimbar masjid, tapi itu harus menjadi polisi kebijakan ya. Tadi di gurun yang tandus di masyarakat Arab itu yang pertama kali turun kan suratnya kan surat apa Bu? Al-Alaq, Iqra bacalah. Jadi ilmu pengetahuan itu alat pemberdayaan. Di dalam Al-Quran kata ilmu itu sampai diulang sekitar 750 kali. Nah, kita kaum muslimin dalam kajian-kajian kita menurut saya juga perlu kajian-kajian kapasitas selekta kesadaran itu, karena itu menjadi salah satu metodologi. Nah, ada banyak kelebihan setelah keilmuan Islam itu dikodifikasi. Kita mengenal adanya ilmu Al-Quran, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu muamalah, itu kodifikasi keilmuan Islam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini kan kadang-kadang membuat kita ini kayak terjebak kepada salah satu disiplin itu. Itu juga yang membuat kita tidak komprehensif. Nah, ini menurut saya yang perlu kita lengkapi sehingga khasanah pemahaman kita tentang Islam itu juga menyeluruh, syamil dan mutakamil. Nah, selanjutnya ini contoh, kan ada hadis Nabi mengatakan tolabul ilmi faridoh ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaum muslimin memegang supremasi kendali negara, itu harusnya tidak ada anak-anak muda muslim yang tidak sekolah, karena perintah hadisnya itu faridoh. Tapi saat ini yang kita rasakan misalnya ya, kuliah tidak semua orang bisa menikmati. Menjadi mahasiswa itu termasuk hal istimewa. Artinya ayat-ayat hadis-hadis itu masih belum menjadi aplikatif dalam kehidupan kita. Ini harusnya tugas negara. Jangan tanya biayanya Pak, cukup nggak? Kalau diatur ya cukup. Ini kan aneh. Kita sebagai negara muslim terbesar belum mampu melaksanakan ini. Tapi yang kita sebut negara-negara kafir misalnya,
malah dia bisa. Jerman misalnya, yang ateis. Kanada bisa. Kalau Arab ya jelas negara Arab sama Qatar itu lebih. Ya. Tapi kita padahal tadi kalau masyarakatnya berilmu itu adalah alat pemberdayaan, negaranya akan kuat. Dalam jangka panjang, kalau orang ini tidak berilmu, dia akan menjadi beban negara. Tapi yang berilmu, dia bisa nyumbang negara dengan dia bayar pajak. Jangka panjangnya. Bapak Ibu sekarang kita lihat berapa banyak mahasiswa atau pemuda yang bisa menjadi mahasiswa. Sementara waktu negara lain yang kita sebut tidak Islam atau bahkan tidak beragama mengamalkan realitas ini. Ada negara-negara yang tidak Islam tapi perilakunya Islami. Tapi banyak negara-negara yang Islam justru belum mengimplementasikan ini. Ini koreksi untuk kita sebagai umat. Nah, ini ada kisah yang menarik juga, Bapak sekalian. Itu ketika kisah Fathu Mekah. Jadi setelah Rasulullah hijrah, kemudian itu ada namanya peristiwa Fathu Mekah, yaitu menaklukkan kota Mekah. Yang kaum kafir ketakutan karena Nabi balik. Tapi ada peristiwa yang menarik di situ menjadi pelajaran bagi kita adalah itu Rasulullah meminta Bilal itu azan. Kan ada Ka'bah kira-kira segitu kan, kalau Bapak Ibu umroh gitu ya. Supaya kelihatan gitu, itu Bilal diminta naik ke mimbar. Karena spontanitas itu belum disiapkan tangga. Nah, yang menarik karena di sekeliling Rasulullah itu sahabat-sahabat utama. Ketika Bilal mau naik gitu kan, karena gak ada tangga, maka yang dipakai adalah pundaknya Abu Bakar sama Umar. Jadi Umar sama Abu Bakar kira-kira menyuruh begini, naik itu Bilal. Itu disaksikan oleh orang hadirin waktu itu, dan itu juga sebetulnya simbol bahwa awalnya Bilal, kalau Bilal itu kita sebut apa Bu? Budak kan, warnanya hitam. Kemudian dia naik pakai pundaknya Abu Bakar dan Umar, orang-orang terhormat dari orang Quraisy itu. Luar biasa. Itulah Islam itu abadi karena memberdayakan dan memberikan kesempatan. Dan kelak di kemudian hari Bilal ini juga menjadi gubernur, salah satu gubernur. Jadi tidak hanya elit, tapi semuanya kebagian. Dan pelajaran yang paling menarik ya tadi menurut saya, Bilal naik, dan kan kita tahu Ka'bah itu suci, ya. Bilal naik ke situ. Cara naiknya karena nggak ada tangga, pakai pundaknya Abu Bakar dan Umar, orang yang paling hebat, yang paling mulia. Nah, Rasulullah itu menunjukkan sampai seperti itu cara mengajarkan kepada kita. Lanjut. Nah, apa agenda perjuangan umat kita? Ini sebelum kita masuk diskusi, nah ini untuk menjawabnya kita mesti perlu tahu apa masalah yang dihadapi oleh umat kita. Ini menurut kajian dan literatur ya, yang saya baca ini. Pertama ini soal mindset. Jadi mindset kita ini, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negara terbesar, populasi keempat dunia, negara muslim terbesar. Kemudian terkait dengan mindset ini, yang terjadi itu begini. Ini kan fakta bahwa kita ini kaum muslimin terbesar, ya kan? Dari jumlah penduduk Indonesia, kira-kira ini 85% muslim. Dulu Pak, ketika mungkin bapak-bapak masih muda, itu mengenal lagu Roma Irama itu kan waktu itu kita penduduknya berapa Pak? 135 juta penduduk Indonesia. Lagu Roma Iramanya kan begitu kan. Nah, sekarang ini pemilu ini jumlah penduduk kita sudah hampir tercatat kemarin 276 juta. Ya. Berarti udah naik 2 kali lipat. Ya. Cuman dulu Islamnya 90% lebih, sekarang 85. Ini kan ada dua kemungkinan. Ada orang pindah agama atau ada agama lain yang lebih banyak anaknya daripada orang Islam. Karena nanti Pak, kalau kita buka sejarah, yang membuat beberapa negara itu jatuh, salah satunya adalah masalah populasi. Jadi kalau Bapak baca dalam sejarah dunia, sejarah-sejarah
kerajaan, sejarah-sejarah kekaisaran, termasuk yang terjadi di Romawi sebelumnya, itu adalah waktu itu ajarannya bapak itu punya kuasa, termasuk membunuh anaknya. Jadi itu sebetulnya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam pernah begitu, peradaban sebelum Islam pernah begitu. Pernah begitu, termasuk ketika zamannya Nabi Musa, sama seperti itu. Bayi dibunuh, itu pernah terjadi. Jadi situasi itu hampir sama. Cuman akhirnya orang ketakutan karena nggak ada yang bekerja. Nggak ada yang bertugas negara sebagai tentara, itu persoalan. Lah, ini nggak usah jauh-jauh ya, tetangga kita ini. Bapak Ibu kalau ke Singapura apakah shopping atau lihat. Di Singapura ini sekarang kan misalnya kaum muslimin lambat tapi pasti dia akan mayoritas. Kenapa? Karena orang-orang asli Singapura yang Cina terutama itu, yang non muslim, dia tidak mau beranak. Sementara itu yang muslim banyak anaknya. Ini juga yang saat ini menjadi konflik, terutama di Belanda, di Perancis, karena ada regulasi undang-undang yang memberikan subsidi kepada anak-anak. Jadi kalau ada anak lahir misalnya ya, dapat subsidi $100 per bulan. Cuman yang penduduk asli Belanda sama asli Perancis nggak beranak, yang banyak beranak imigran muslim. Itu mereka demo, minta perubahan undang-undang negara itu. Sementara waktu orang Islam karena merasa di sana beranak ditanggung negara, bikin banyak anak di sana. Nah kalau di kita, ini kan antara iya atau tidak nggak jelas, tapi tanpa apapun kita ini orangnya banyak nekat. Jadi kalau orang-orang tadi itu untuk punya anak, untuk menikah itu keputusannya serius, dihitung, karena dia terlalu rasional. Kalau orang kita mau sudah kerja atau tidak, punya penghasilan atau tidak, berani menikah dan berani punya anak. Nah itu hebatnya bangsa kita Pak. Bahkan kita kadang-kadang orang tua juga pokoknya mendorong, udah apa yang penting nikah dulu aja. Kalau orang lain mikirnya harus punya apartemen baru menikah dan sebagainya. Kalau kita ini kadang-kadang yang mahal biaya nikahnya. Ini kan Pak, Bu, kita sebagai orang tua ini kalau mau nikahin anak, itu yang kita pikirkan penyelenggaraan resepsi pernikahannya itu. Ya. Saya itu sering diskusi sama, ya mohon maaf keluarga saya. Kalau saya itu termasuk nggak setuju itu nikah ribet mewah itu. Mendingan belikan rumah sama perlengkapan untuk hidup. Ada yang menikah rame, ya, tapi habis itu nggak punya rumah, kontrak. Kan mendingan dia dibelikan rumah, belikan kendaraan, belikan alat rumah tangga. Daripada harus nyewa rumah dan perlengkapan 1 miliar, itu kan udah dapat rumah sama mobil, sama perlengkapan rumah tangga. Tapi karena situasi sosial, padahal di sini nikah murah meriah kan Pak kalau di masjid, yang penting bikin tenda di sini aja. Nah di Jawa Tengah dulu ini ada pernah bupati yang melarang ada undangan pernikahan. Gara-gara rakyatnya itu stres, setiap sasi Syawal sama besar, Dzulhijjah, itu orang stres harus kondangan gitu. Iya, rakyatnya itu stres kondangan, akhirnya bikin peraturan bupati tidak boleh kondangan. Akhirnya waktu 5 tahun itu aman, rakyat gak bingung, gak kepotangan gitu. Kalau kita kan sekarang diundang itu bingung, satu sisi seneng, tapi sisi mikir gitu. Ini peradaban kita juga aneh, bikin situasi sosial. Harusnya kalau kita ngundang nggak usah, jadi harusnya ada tulisan, pokoknya tidak menerima sumbangan. Jadi undang nikah tidak menerima sumbangan silakan masukkan kad Masjid Harapan Jaya, misalnya begitu. Kembali ke sini Pak. Jadi kaum muslimin kita ini Bapak sekalian, mindsetnya itu tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Gitu. Kita ini sebagai umat terbanyak, mayoritas, ya. Tetapi yang ada seringnya kaum muslimin dan yang kita alami adalah kita ini merasa minoritas. Jadi kita ini sering merasa harus mewakili kelompok kita. Makanya kaum muslimin ini seringnya itu harus merasa diwakili oleh kelompoknya. Itu telah kita lihat, misalnya partai Islam itu selalu menggunakan politik identitas ini. Karena dia perlu. Cuman masalahnya semakin diwakili semakin kecil. Kenapa? Dikategorisasi ada kelompok Islam kota, Islam tradisional, Islam modern. Partai-partai pun dicirikan seperti itu. Ya.
Nah ini kita harus hijrah dari pengamat menjadi pelaksana, dari outsider menjadi insider. Kita harus mengelola negeri ini, yang ada dalam mindset kita itu harus kita tanamkan bahwa kita ini muslim di negeri ini dan ada saudara-saudara kita yang lain. Ini mohon maaf nih Pak, ini kita diskusi tidak untuk mengoreksi ataupun mencari kesalahan. Ini kan nggak lama, kita ini kan pelaku kan. Dulu pernah semangat namanya 212, merasakan nggak? 212. Pokoknya kalau nggak berangkat kayaknya bukan Islam. Dari ujung-ujung bangsa datang ke Indonesia, kalau perlu sewa pesawat. Orang nggak sadar kalau diantara itu memang ada yang menggerakkan, tapi dibikin dramatisir. Orang akhirnya terpojok. Kalau tidak ikut berarti Islamnya dipertanyakan. Terus sampai bikin yang namanya Toko 212. Saya ingat ini ada dulu di Harapan Jaya ini juga. Banyak di mana-mana itu. Saking memelihara semangat 212, satu komando. Terus sekarang di mana itu? Ini maksud saya, yang kita ini perlu cara beragama. Pak Bu, jauh sebelum ini. Ketika terjadi perang antara Amerika sama Uni Soviet, ya, sebelum tahun 91, sebelum Soviet itu jatuh, itu Arab Saudi sama Pakistan itu ngasih diskon pesawat itu 50%, Pak. Kalau mau perang, ikut perang di Afghanistan waktu itu. Itu fakta. Di Indonesia diprovokasi. Kelompok-kelompok Islam juga diprovokasi. Barang siapa yang dia Islamnya benar, maka dia harus daftar jihad ke Afghanistan. Keluarga saya juga ada yang ikut sampai ketembak dengkulnya ini. Padahal dikasih tahu di sana, mesti hati-hati, latihan perang ada. Itu ada ribuan orang Indonesia yang ke sana. Waktu itu tokoh spiritualnya, namanya Syekh Rasul Sayap, itu keliling dunia Pak, mengumpulkan duit. Semua orang nyumbang, boleh untuk perang. Coba sekarang nyumbang begitu, teroris kita. Tapi kalau kepentingan Amerika, nggak teroris. Bapak bisa bayangkan nyawa disuruh perang atas nama fatwa dan sebagainya, tapi untuk kepentingan Amerika dengan menggunakan proksinya Saudi sama Pakistan. Itu pernah terjadi sebelum tahun 90-an. Kita juga mengalami seperti itu, belum lama kita alami. Mindset kita ini terlalu kecil, kita harus mengalami. Jadi kita ini selalu, pokoknya ini kita, militan, solid. Bukannya kita harus punya supermarket yang besar, tapi malah diperkecil. Terus yang dijual barang dari mana? Barangnya konglomerat juga, belum produksi sendiri. Karena saya waktu itu pernah, Bu, saya kerjasama memfasilitasi dengan saudara kita dari Malaysia untuk produk-produk keseharian itu, yang fast moving itu. Ternyata di Malaysia harganya lebih mahal, lebih murah produknya Unilever, Wingfood, sama teman-temannya itu. Karena Malaysia lebih berkualitas, ketika kita pertemukan, harga dari sana nggak masuk untuk konsumen Indonesia. Nah itu akhirnya beberapa toko kita ini tutup, itu ceritanya. Jadi kita mesti sadar, kita ini kaum muslimin terbesar di negeri ini dan kita harus mengelola bangsa ini. Itu pertama masalah mindset kita, harus berubah. Jangan merasa kecil, kita ini gede gitu. Selama mindset kita kecil, ya kita ingin selalu solid, ini kelompok kita, ya. Ini menjadi organisasi kita, yang ada adalah kita semakin kecil. Itu yang terjadi saat ini. Yang kedua, ini soal narasi, ini soal gagasan. Ya. Ini juga koreksi kita. Kita ini ada partai Islam yang belum membawa Islam sebagai solusi bersama. Ini contoh misalnya, soal ketimpangan sosial. Ini kenapa masalah sosial kemiskinan itu selalu identik dengan isunya orang-orang kiri, isunya orang-orang sosialis. Ya. Yang terjadi. Belum lagi isu pendidikan, lingkungan, teknologi, itu belum kita masuk ini. Nah, ini belum ada yang bawa Islam sebagai konsep solusi, itu belum ada. Saya partai Islam, terus apa solusinya? Ini belum ada, gagasan itu belum ada. Walaupun di Indonesia ini sebetulnya kelebihannya
baik orang Islam, nasionalis, maupun orang kiri, ini semuanya ini nggak ada yang punya solusi. Semuanya hanya kalau pemilu, dia dapat kursi, melanjutkan, belum ada yang signifikan. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu hadis yang menurut saya menarik, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu kata-katanya kira-kira begini. U'titu khamsa lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Rasulullah itu diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ada 5. Tapi konteks kajian pagi ini yang relevan itu 2. Yang pertama itu waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Rasulullah itu dalam hadis ini diberikan anugerah oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan oleh nabi sebelumnya. Yang salah satunya itu adalah Rasulullah itu diberi karunia bahwa dijadikan bumi ini ya itu sebagai masjid dan dia adalah suci. Makanya kaum muslimin bisa sholat dimanapun. Ada 5. Yang kedua yang saya ambil adalah ini, wa bu'isu ilan nasi kafah. Rasulullah itu diutus kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, tapi karena mungkin waktu itu belum ada penerjemah ataupun pensarah hadis ini yang belajar tata ruang, jadi ini nggak ditulis. 5 hal, 2-nya itu Rasulullah dikasih kewenangan bahwa semua bumi ini tempat bersujud dan itu suci. 1. Yang kedua, Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Itu artinya kaum muslimin mesti memiliki yang namanya kesadaran tempat atau ruang. Yang kedua adalah kesadaran populasi. Nah Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu yang belajar tata kota atau ilmu bumi, yang belajar tata ruang, ini memang mestinya ahli hadis banyak belajar di sini supaya nyambung. Jadi Islam itu di dalam hadis ini kita diberikan 2 hal yang itu komplit. Kalau yang lain kan Rasulullah berikan syafaat, itu oke kita harapkan. Tetapi dalam konteks kehidupan kita, Rasulullah diberikan 5 hal dan kita sebagai umatnya ada di situ. Yaitu apa? Bumi untukmu semua dan Anda bisa sujud dimanapun. Yang kedua, umat ini adalah seruan seluruhnya. Lah itu kenapa kadang-kadang kita malah membatasi, kita harus di sini dan sebagainya. Padahal kesadaran yang dibangun oleh Rasulullah lewat hadisnya adalah kesadaran mengenai ruang tempat, yang kedua adalah kesadaran tentang populasinya. Nah, yang ketiga soal kepemimpinan. Ini masih menjadi masalah selama mindset sama narasi tadi masih belum selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena bagi-bagi waktu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan tema ini, saya ingin mengajak kepada para hadirin sekalian bahwa flashback-nya ke belakang, sejarah umat manusia itu selalu ada visi perjuangan. Ya. Bahkan visi perjuangan itu faktanya memang sampai ada dalam konteks peperangan. Nah, itulah Islam itu selalu abadi karena Islam membawa misi yang baik ini, keseluruhan. Nah, yang kita perlukan ke depan adalah bagaimana membawa risalah Islam ini secara kontekstual tanpa harus dengan perang dan pembunuhan, tapi bisa terimplementasi. Yang menarik misalnya adalah yang disampaikan oleh termasuk Ghazali, termasuk pemikir Islam terbaru Syekh Ahmad Yasin yang menyampaikan bahwa nanti Eropa akan takluk oleh Islam tidak lewat perang, tapi disebut dengan lewat pena. Jadi bisa jadi adalah lewat diplomasi ataupun juga lewat yang namanya ilmu pengetahuan. Ini sekarang bergeser ke arah sana. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita ikut menyesuaikan dalam konteks perjuangan visi keumatan ini.
Itulah supaya kita menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi atas manusia, dan itulah yang disebut Al-Qur'an kepada kita kaum muslimin secara keseluruhan yang ada di dalam Al-Qur'an. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, Bapak dan Ibu, materi sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk memperjelas. Baik, Bapak pertama, Pak Haji Ato dan Pak Hadri. Mas, Pak Haji Ato dulu, nanti kedua ke Bapak dan ke Pak Haji Hadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Dan setelah kita mendengar paparan dari Pak Ustadz, sepertinya berbeda dengan semangatnya perang salib. Kita bicara malah perang salib nih. Dalam kurun waktu sekitar 100 sekian tahun, ada 7 kali, sehingga 7 kali perang salib ya, sehingga hampir 10 tahun perang ya, karena pengen mengembangkan apa yang menjadi akidah dan keimanannya. Sedangkan Islam ini kok hanya bangga masalah keberhasilan dari para pejuang pada zaman kekhalifahan, Pak ya ini. Tapi kenyataannya kan di Islam yang ada di Indonesia ini terjadi beberapa tujuan, Pak ya. Sama-sama Islam tapi beda tujuannya. Contohnya aja, Pak ya. Banyak partai Islam yang saya pikir tidak memperjuangkan nasib umatnya gitu, Pak. Jadi hanya sekedar mendapatkan bendera atau mendapatkan golongan yang bisa bagaimana golongannya sendiri yang diutamakan itu, Pak. Nah, akhirnya kita ini aja berbangga kepada keberhasilan para kekhalifahan dulu, tapi tidak pernah berpikir bagaimana umat Islam yang betul-betul Islam ini menjadi pejuang di masa depan, seperti yang sekarang tadi barusan Bapak sampaikan bahwa kemungkinan pada waktu tertentu Eropa itu akan tunduk sama Islam kan gitu. Nah ini kapan kan kita juga nggak tahu kebagian itu enggaknya nanti, Pak. Nah yang kita harapkan itu gini, Pak, perang salib selalu berkibar setelah 10 tahun. Kenapa kok nggak ada perang bulan bintang itu loh, Pak? Sehingga Islam bersatu gitu loh, Pak. Nah, itu harapan kita ini jangan hanya dipecundangi masalah beda keimanan, dan orang-orang kita yang suka pada karena dapat sesuatu kepada sesuatu golongan, sehingga dia berbuat yang hanya pengen cari kehidupan aja itu, Pak. Ini, nah seperti kita ini aku mau menghadapi pilkada ini segala macam ini, bisa nggak MU itu mengeluarkan fatwa bahwa menerima bikisan pada menjelang pemilu itu diharamkan gitu loh, Pak. Itu sehingga kalau MUI bilang ini haram hukumnya menerima operasional subuh itu loh, Pak, sebelum menjelang itu. Barang kalau itu ada minimal bisa direm lah itu. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan tambah dan kita bisa yakin sehingga golongan Islam itu menjadi golongan yang
rahmatan lil alamin betul gitu loh Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, ya ada beberapa Pak Ustadz, jadi mohon maaf. Yang pertama, ini ISIS ini anggotanya banyakkan dari orang yang Islam, sehingga dia berkorban mati syahid katanya. Padahal ISIS ini kan diciptakan oleh Amerika. Pertanyaan saya, kenapa kok terjadi hal-hal demikian? Orang Indonesia muslimin yang dikatakan mati syahid yang terjadi itu Ustaz. Yang kedua, ada seorang pemuda ini yang sehari-harinya kerjanya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Intinya dia tuh sering berbuat onar, tidak pernah sholat, selalu masuk bar keluar bar, minum-minum keras. Tapi pada suatu hari pemuda ini membela kebenaran. Misalnya orang berbuat mesum, orang merampok misalnya, dia terbunuh Pak Ustaz. Pertanyaan saya, pemuda ini apakah tergolongan orang yang mati syahid apa tidak Pak Ustaz? Yang ketiga ada seorang pengantin suami istri ini udah 4 tahun dia itu bergaul tapi tidak punya keturunan. Pertanyaan saya, apakah ini memang Allah yang belum memberikan suatu keturunan atau orangnya ini ada salah satu bermasalah? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tadi disampaikan bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih kurang 85%, artinya mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam. Dulu ketika zaman Pak Harto itu ada namanya ICMI Pak ya. Saya pikir itu cita-citanya bagus sekali, salah satunya itu mempersatukan umat Islam. Jadi kalau selama ini ada partai ABC, kadang-kadang itu susah untuk dipersatukan itu. Tapi dengan adanya ICMI mungkin barangkali pemikir-pemikir dari petinggi-petinggi partai itu biasanya dulu itu bergabung di ICMI gitu. Nah sekarang menurut saya agak mundur nih di Indonesia. Kenapa misalnya nggak diteruskan begitu ya? Kenapa ICMI ini pergerakannya udah menurun? Kayaknya nggak ada kelanjutannya dari pemikir sekarang. Nah menurut saya karena kalau memang salah satu kendala dari Muslim Indonesia itu persatuan, mungkin perlu juga barangkali diteruskan langkah-langkah yang dilakukan SBY dulu, sehingga kita tidak hanya mengetahui kelemahan kita tidak bersatu, tapi nggak berusaha untuk bagaimana umat Islam bersatu gitu. Walaupun targetnya mungkin jangka panjang, tapi setidak-tidaknya ada lembaga yang berpikir ke arah itu, mempersatukan umat Islam Indonesia. Yang kedua tadi juga pendidikan sebagai salah satu cikal bakal perubahan ke arah kebaikan. Nah di Indonesia untuk presiden aja syaratnya cuma SMA Pak Ustadz. Nah ini nggak ada ini ya apanya di lembaga DPR itu mengubah gitu. Jadi kalau presidennya udah misalkan paling tidak sarjana, orang untuk dosen aja sekarang harus S2 Pak. Dosen itu kan hanya sekitar di kelas gitu ya. Nah, kenapa tidak ada saya nggak tahu memang sudah ada tapi nggak tembus gitu perubahan karena itu, sehingga kalau presidennya
pendidikannya tinggi, dia akan melihatnya bahwa rakyat itu harus dididik dengan pendidikan tinggi atau pendidik itu diprioritaskan gitu. Sekarang kan enggak, menteri aja banyak juga yang dari SMA selama itu bisa dapat menjalankan tugas-tugas yang khusus ditugaskan oleh presiden begitu. Jadi ada nggak usaha-usaha untuk membuat undang-undang bahwa presiden itu harus lebih minimal misalnya S1 bahkan S2 sehingga ya orang menganggap pendidikan itu penting gitu. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih ini Pak. Malah banyak anggapannya. Jadi pertama dari Pak Ajianto. Jadi kenapa perang salib itu berkali-kali? Ini kan sebetulnya wajar Pak. Jadi mereka itu tidak rela kekuasaannya itu misalnya pindah, itu tidak rela. Makanya mereka berjuang terus. Dan kita ini kan bedanya begini Pak. Kalau kita ini terutama yang lahir setelah tahun 70-an, itu kan lahirnya enak gitu. Jadi kita ini kan dikategorisasi kan ada generasi baby boomers, ada generasi X, Y, Z. Itu kategorisasi untuk mengenal saja sebetulnya. Ini kalau yang lahir sebelum tahun 70-an, itu kan orang merasakan ikut prihatin, Pak. Merasakan zaman gaplek misalnya gitu. Ya, zaman Jepang itu makanan dibuang supaya orang itu lapar. Gak punya daya. Terus yang lahir zaman Pak Harto itu udah mulai ada makanan yang cukup, mulai bergizi. Ya. Yang lahir tahun 80-an sudah banyak, sudah ada mulai ada pabrik mie Pak. Zaman gak ada. Zaman saya kecil itu makan mie mewah. Bisa makan mie itu hebat. Nah, generasi yang lahir setelah tahun 2020 ini Pak, setelah tahun 2010 itu generasi yang dia ya cukup duduk-duduk dengan HP makanan datang, dia gak usah bikin. Ini generasi kita juga ada perubahan, makanya kita ini memang harus tidak bosan-bosannya memberikan kesadaran. Ya, zaman yang dulu dia harus bekerja, dapat beras dimasak baru dimakan. Generasi selanjutnya sudah ada beras, itu namanya pedaringan dulu namanya. Kalau orang punya makanan ditaruh di pedaringan, belum ada kulkas waktu itu. Ya. Generasi berikutnya sudah ada kulkas, ya teknologinya, barang bisa awet. Generasi setelah itu apa? Ada microwave, tinggal dipanasin langsung bisa dimakan. Tapi masih bekerja. Generasi masa kini, dia tidur aja makanan dikirim. Ibunya ke Jogja, anaknya di Bekasi, makanan datang sendiri. Telepon, nak makanan datang, ambil. Oh iya, anaknya masih rebahan di kamar. Itu saat ini begitu. Lah, ini kita juga kadang-kadang khawatir, ini generasi kita nanti ini siap tanding atau enggak gitu loh. Itu kan gitu. Kita sendiri kadang-kadang sebagai orang tua juga memanjakan begitu. Iya kan? Coba kita aja sebagai orang tua mau makan apa? Kalau dulu kan apa yang ada dimakan. Sekarang ini kamu makan apa? Nah, kalau anaknya tiga-tiganya beda pesanan. Kalau dulu kan udah yang ada ini makan aja syukuri. Enggak, yang ini maunya ayam, yang ini maunya bento, yang ini maunya ini lagi. Enggak ada itu Bu, yang namanya pesennya itu pecel itu jangan. Sekarang jarang ada itu anak-anak makan pecel. Enggak kenal dia pecel. Kalau salad dia tahu. Itu anak-anak kita sekarang ini Pak. Jadi memang situasi ini ada perubahan situasi, perubahan paradigma, perubahan perilaku. Ini yang kita rasakan saat ini. Lah terus yang Pak Anto tadi apa namanya? Misalnya ya beberapa Pak, kita itu perjuangannya di simbol itu sudah. Bapak kenal kan? Kalau mobil ambulan pasangnya apa? Kan palang merah. Itu kan dulu emang simbol kemenangan Kristen Pak. Makanya kaum Islam, kalau Bapak lihat misalnya di Palestina sekarang ini atau negara-negara Arab itu kalau ambulan dia simbolnya bukan palang merah, tapi simbolnya adalah Red Crescent, bulan sabit. Ini sekarang itu aja nggak tuntas. Berjuang di Jenewa itu baru disetujui. Tapi
Coba, ambulannya Masjid Jami pakai palang merah atau bulan sabit? Masih palang merah juga kan, nggak berani pakai bulan sabit. Simbol aja kadang kita perlukan gitu, tapi kan substansinya bukan di simbol. Padahal itu boleh Pak, sudah di konvensi Jenewa itu boleh. Makanya beberapa negara kalau Mercy kirim kan pakainya bulan sabit. Padahal kalau ada bencana dan Red Crescent itu juga banyak bantu di Indonesia Pak, bangun-bangun masjid di daerah-daerah yang miskin dan daerah-daerah yang minim kaum Islamnya itu. Nah kalau misalnya NU Pak minta fatwa ini, NU ini kan sebenarnya begini Pak, NU ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya. Terus ini pengalaman saya ya Pak, kalau orang kota sini kan nggak mungkin orang pemilu dikasih amplop. Ya. Masa saya jadi caleg ngasih Pak Adri amplop, Pak Adri mobilnya 3, kontrakannya banyak misalnya gitu. Apa artinya ini amplop 100.000? Tapi kalau di Jawa Pak, amplop itu malah disebut dengan bisaroh. Kalau caleg ataupun capres ataupun calon pilkada itu nggak ngasih amplop, nggak dipilih, Bapak ngomong doang di sini. Saya pernah menguji Pak calon Bawaslu ini, saya tanya, saudara Bawaslu, menurut Anda money politik ada atau enggak? Dia bingung jawab. Anda jawab ini dengan benar, Anda lulus, kalau enggak. Jawabnya gini, ya gimana Pak ya? Kalau saya jawab ada, berarti saya tahu. Kalau saya jawab tidak ada, saya juga tahu itu ada gitu loh. Bahkan tim sukses di Jawa itu kalau pemilu ini yang dicatat adalah orang yang siap menerima amplop itu. Promosinya di mana-mana itu, kalau Anda cuma dapat uang 100.000, itu per hari Anda cuma dihargai 65 rupiah. Tapi masyarakat kita begitu terlanjur bagaimana? Habis itu banyak nuntut. Apa begini aja? Besok misalnya DPR itu gak usah digaji dulu, biar gak ada yang minat. Ini kan DPR zaman Pak Harto gajinya tidak banyak Pak. Kalau DPR sekarang ini kan dia punya gaji, ya kan? Paling banyak DPR menghabiskan duitnya di mana? Di kunjungan kerja. Padahal sekarang sudah pakai internetan sudah banyak sebetulnya. Tapi DPR sekarang ini justru berjuangnya, indikator keberhasilannya adalah kalau memperjuangkan apa namanya itu SPPD, surat perintah perjalanan dinas itu ada honornya sama uang hariannya meningkat gitu. Nah, itu padahal dipungut dari uang rakyat. Ini persoalan kita. Saya sendiri pernah menyampaikan protes ini kepada Menteri Keuangan, karena yang bikin itu Menteri Keuangan, bikin peraturan perjalanan dinas itu kan pakai Menteri Keuangan itu. Jadi kalau eselon sekian, ongkosnya sekian, kamarnya ini, pesawatnya ini, per hari sekian. Kalau itu direformasi sebetulnya sederhana aja Pak. Bapak cek aja, anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Kota Bekasi itu lebih 5 miliar per tahun. Kan kata orang kemana saja itu cuma 50 orang, jadi 5 miliar dibagi 50 misalnya berapa? Ini perjalanan dinasnya, itu pun masih diselempit-selepitin di selain anggaran di situ. Itu persoalannya begitu Pak Anto. Jadi ini masih belum bisa ini. Nah itu kalau bangga masa lalu tadi sebutkan saya Pak ya. Yang kedua Pak Hasan ini. Setelah Perang Dunia Kedua Pak, itu kan negara ini evaluasi dan Amerika khususnya itu ingin memiliki supremasi. Makanya setelah Perang Dunia Kedua itu dibentuklah lembaga-lembaga. Dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa, LBB kan, terus menjadi PBB. Kemudian Amerika ngatur seluruh dunia. Dan misinya Amerika adalah demokratisasi, itu setelah Amerika menang. Yang jelas Pak sampai saat ini setelah Amerika itu menang Perang Dunia Kedua, ya Amerika itu ingin menguasai semua negara. Salah satu instrumen yang dipakai adalah penguasaan keuangan. Makanya Bapak Ibu lihat, cek semua negara demokrasi diwajibkan harus bikin yang namanya bank sentral, dan itu kewenangannya dia diatur oleh undang-undang sendiri di luar intervensi presiden. Ini juga aneh Pak. Semua negara ikut itu, kalau nggak ikut itu nggak dapat bantuan dan nggak bisa utang. Gimana undang-undang negara tapi dikuasai oleh negara lain? Itu yang terjadi. Lah, kemudian sampai kenapa ada ISIS? Ya tujuannya di situ. Ini kan supremasi dia. Tapi Amerika ini juga banyak nggak fairnya, terlalu banyak. Misalnya apa?
Ketika negara-negara demokrasi, akhirnya dengan proses demokrasinya itu membuat pemimpin negara itu, dia nggak suka. Nih, cek Pak, sekarang misalnya, 5 tahun yang lalu, Presiden Sudan ikut ke Indonesia, masih ketemu Presiden Jokowi, 5 tahun yang lalu. Sekarang itu presidennya di penjara Pak, dikudeta. Bapak cek sekarang, Sudan masih ada nggak negaranya? Menjelang 2019, zamannya presiden sebelum Biden ini, Sudan pecah menjadi Sudan Selatan. Sekarang udah nggak jelas. Nah, inilah sebetulnya Bapak Ibu, sekali lagi saya itu pingin mari kita memiliki kesadaran bahwa ada loh negara yang kalau kita tidak hati-hati hilang itu negara. Sudan contohnya. Terus beberapa negara di Afrika Pak, banyak dikudeta ini. Ya. Banyak dikudeta, hari-hari ini banyak dikudeta. Belum lagi nanti ada Myanmar, ada Ukraine. Kira-kira ini menjelang tahun 2027 akan ada banyak negara hilang dari peta dunia. Ya. Nah, kita ini juga harus hati-hati. Kalau kita itu terpancing disintegrasi dan sebagainya, repot Pak. Nanti Bapak ke Sumatera pakai paspor, Bapak ke Kalimantan pakai paspor, di sononya pakai begini, repot kita itu. Beberapa negara udah begitu. Jadi kalau ISIS buatan Amerika ya memang dia punya supremasi pingin begitu. Sebelum ISIS ini kan yang banyak gerakan CIA-nya itu. Ya. Kemudian kalau pertanyaan Bapak kedua, itu saya tidak bisa menjawab, tetapi pernah ada ajaran atau hadis yang menyampaikan ada orang yang dia itu ahli maksiat, tinggal selangkah lagi dia menuju neraka. Tapi karena dia berbuat baik, dia menjadi penghuni surga. Begitu juga sebaliknya. Makanya bagi kita yang penting, kalau ada saudara kita yang saat ini masih belum berbuat baik atau masih banyak yang maksiat, jangan juga kita benci itu orangnya, yang kita benci kan maksiatnya. Ya. Karena kita nggak ngerti ujung akhir hidupnya itu. Gitu. Yang ketiga Pak, kalau terkait dengan itu ya banyak hal. Tapi mungkin kita banyak menjumpai ya, ada saudara kita yang sudah lama nggak punya turunan dan sebagainya ini, ya ikhtiar secara manusiawi perlu. Ya. Selebihnya itu takdir. Tapi ikhtiar manusiawi ini banyak, karena saya punya banyak pengalaman juga. Ada yang 7 tahun, tapi setelah beranak banyak juga. Ya macam-macam, itu kan dia mesti diajari untuk sehat, reproduksi, terus produksi spermanya dan sebagainya. Ini kan ada alat-alat kontrol secara ilmiah dan medis, itu bisa dilakukan. Masuk yang ketiga Pak Hadri ini, memang jujur harus diakui Pak, menjelang Pak Harto berakhir, itu Pak Harto ini banyak berpihak kepada Islam. Itu makanya beliau banyak dibenci oleh yang awal-awal pendukung beliau. Bahkan nama Ijmi ini lu perdebatkan, kenapa namanya bukan IMSI tapi kenapa Ijmi gitu. Ya. Termasuk Cak Nun itu yang nggak mau Ijmi ini, maunya dia IMSI. Dia harus Ikatan Muslim Cendekiawan. Kalau Ikatan Cendekiawan Muslim berarti cendekiawan dulu baru Muslim. Wah, bolak-balik itu dulu ribet karena saya masih di Jogja waktu itu. Tapi ala kulli hal itu semangat yang baik. Semangat yang baik. Makanya ini pengalaman bagi kita juga Pak. Mungkin sekarang orang yang hidupnya tenang Pak Harto. Karena banyak dihujat orang, dosanya habis bisa jadi. Iya. Depositnya terlalu banyak karena orang banyak menghujat dan belakangan orang baru sadar. Apalagi yang pernah menerima biaya sumber semar dan sebagainya ini kan, oh iya. Karena diantara banyak polisinya, termasuk ya. Kenapa Pak Harto itu belakangan digulingkan? Salah satunya kan Pak Harto ini kalau orang yang ngerti memprotek sumber daya alam. Bapak tahu yang namanya teknologi yang dipakai Pentagon sebelum dijual itu namanya LIDAR. Dia punya detektor. Yang sekarang dipakai untuk geoservice dan sebagainya. Ini kan bisa mendeteksi kandungan mineral di bumi. Ini beberapa bumi kita udah dipetakan. Orang tahu. Nah, zaman Pak Harto sebetulnya itu diprotek. Mau dikelola oleh bangsanya supaya kita kuat. Tapi karena begitu justru Pak Harto harus digulingkan. Karena kalau nggak digulingkan, orang lain nggak bisa masuk. Setelah terbuka, sekarang semua orang boleh masuk. Coba Bapak cek yang Kalimantan Timur, Blok Mahakam. Setelah 40 tahun dikuasai oleh tepi total, Prancis yang kuasa. Prancis kuasa di situ 40 tahun Pak. Setelah balik ke Indonesia,
pemerintahan Kaltim sama Kutai Kartanegara ya, dapat PI yang 10% aja, itu nilainya sudah hampir 1 triliun. Nggak mengapain, tidur aja bagi hasil. Dari blok yang ada di situ, yang bekasnya tepi 40 tahun diambil kekayaannya itu. Nah ini fakta. Nah sekarang ketika dibongkar ini, semuanya boleh masuk, nggak terkendali. Penikmatnya bukan kita sebagai penghuni dan pemilik republik ini. Terus alasannya kita nggak bisa. Misalnya contoh, sekarang smelting. Saya yakin kalau diberikan kesempatan kita ini bisa. Cuman kan smelting sekarang yang bisa mengolah sampai membuat suhu dapur itu 6000 derajat, kita nggak ada teknologi. Ya memang kita belum dikasih kesempatan kalau saya, bukan kita nggak bisa. Yang punya lagi itu Jepang, Cina, Jerman. Yang kita baru ngolah sekarang yang bisa buat suhu 2000 derajat. Baru kita bisa olah. Yang logam-logam seperti iridium, ya, thorium, itu kita nggak bisa. Karena dia butuh peleburan sampai suhu 6000 derajat Celcius. Ini nggak bisa, kebakar semua gitu loh. Tapi faktanya itu Cina bisa bikin kok. Ya. Insenerator untuk alat-alat limbah rumah sakit Jerman bisa bikin kok. Anak bangsa alat dari Jerman dibeli 7 miliar. Ada orang Bandung bisa bikin cukup 1,5 miliar. Tapi regulasinya dibikin sedemikian rupa bahwa itu tidak layak. Padahal sama-sama jadi angus gitu. Itu kan kalau bekas-bekas operasi, sisa kulit, sisa jari, orang meninggal, apa yang sebagainya yang ada di situ itu kan harus dimusnahkan. Kalau nggak kan jadi bakteri kan. Itu harus dibakar suhu sekian ribu. Terus kemudian dari 1 ton cuma jadi sekepel. Baru dibuang itu limbah. Tapi aturannya dibikin demikian, yang bikin aturan didikte Menteri Lingkungan Hidup. Ini kan nggak ada orang jamaah ini yang punya industri pengolah limbah. Nggak ada juga. Padahal limbah yang diolah sekarang itu baru 20%. Yang mengolah limbah semuanya orang-orang non kita, padahal penghasil limbah terbesar ada di kita. Nah mungkin ini nanti perlu kajian lebih operasional. Ya. Terus saya termasuk yang pernah debat karena bikin undang-undang pemilu itu. Cuman waktu itu argumentasinya begini. Ini bapak-bapak kalau yang pinter-pinter bahasanya diskusi itu. Pak, profil rakyat kita tidak semuanya orang pinter Pak. Kalau yang jadi presiden syaratnya harus pinter, berarti kita menghalangi hak mayoritas rakyat kita yang tidak sarjana itu. Nah kira-kira dia punya argumen begitu Pak. Kalau kita kan maunya karena bapak orang pinter, maunya sarjana orang pinter, karena bapak orang pinter katanya begitu. Padahal penduduk kita ini mayoritas belum pinter gitu loh Pak. Masa bapak menghalangi orang yang tidak pinter untuk jadi pejabat? Termasuk ketika syarat calon DPR. Walaupun faktanya banyak DPR ini yang doktor, banyak. Jadi caleg-caleg ini banyak yang doktor Pak. Karena sekolah sekarang gampang Pak. Jadi dokter kalau mau juga bisa gitu loh. Maksudnya gampang itu begitu. Jadi syarat DPR, kalau syarat DPR itu SMA itu ada benernya. Kenapa demikian? Karena DPR itu kan dipilih Pak. Beda dengan Bapak kalau nyalon jadi pegawai negeri, jadi tentara, masuk instansi pemerintah, BUMN, Bapak berdasarkan kualifikasi, ada syarat ijazah karena syarat profesional. Makanya Pak, kalau DPR ini jangan banyak dituntut, karena DPR itu syaratnya dipilih. Misalnya, masyarakat itu komunitasnya tukang judi togel, dia menang, ya nggak masalah, dia berjuang, togel diizinkan, boleh juga. Namanya lembaga perwakilan, nggak pakai seleksi, seleksinya dipilih oleh rakyat. Jadi kalau rakyatnya rusak, ya pilih orang rusak, rakyatnya baik, pilih orang baik, itu kondisi DPR. Makanya perlu namanya itu staf ahli DPR, kalau mau begitu. Kalau mau jadi tentara, mau jadi PNS kan syaratnya begini-begini, jurusannya harus ini, sekolahnya serius. Kalau DPR enggak, bahkan Anda enggak harus lulus sekolah, lulus ujian persamaan paket C, boleh. Sekarang ini banyak paket C. Itu masalahnya adalah rakyat kita maunya begitu. Terus nanti dia bisa enggak itu bicara di lembaga parlemen? Ya enggak, saya itu kenal kok. Saya pernah mimpin rapat, selama saya rapat enggak ada itu anggota DPR bicara. Sekali saya tanya Pak, Pak silakan Bapak bicara, no comment. Lagi Pak, pokoknya no comment gitu ada juga. Dan itu juga di DPR 2 periode.
Jadi sekali ditanya, Pak, silakan Bapak berkomentar. Jawabannya no comment. Tapi anehnya, ini kawan bisa 2 kali jadi anggota DPR. Berarti dipilih oleh rakyat gitu loh. Begitu ya Pak ya. Ini waktunya udah melebihi jam 6. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak salah dan khilafnya. Tema ini ya bukan berarti kita ini mau pilpres dan sebagainya. Judulnya visi perjuangan umat, ini disclaimer. Nanti kok ini Bapak untuk perjuangan sama untuk umat, jadi ada 2 partai disebut. Kita ini santai aja. Bapak Ibu punya pilihan, itu tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita syukuri saat ini, kondisi menjelang pemilu menurut saya cukup damai Pak. Kalau yang lalu rakyatnya bingung, berantem di rakyat. Ya. Kita saat ini Pak, Bu, yang berantem di atas, rakyatnya damai. Jadi menurut saya kita ini juga gak perlu ikut-ikutan, kecuali Bapak Ibu tim sukses yang memang nanti jadi menteri, itu baru pantas lah. Sekarang yang penting tanggung jawab pribadi kita apa? Kalau Anda baik, Anda diikuti orang. Anda promosi kayak apapun, kalau Anda gak meyakinkan juga belum tentu diikuti orang. Ya kan? Intinya begitu, yang penting kita tanggung jawab secara pribadi, masing-masing Bapak Ibu punya pilihan, monggo diperjuangkan, diyakini pilihan Bapak Ibu. Yang kita harapkan adalah negara ke depan baik, karena mayoritas republik ini adalah kaum muslimin, dan kita ingin bangsa kita nanti betul-betul bisa menjadi bangsa yang peduli dan memperjuangkan nasib dan kondisi kaum muslimin. Kita berharap semoga bangsa kita terjaga, saudara-saudara kita yang sakit juga diberikan kesembuhan, ya, diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti kajian, dan yang paling penting anak dan keluarga kita menjadi soleh, solehah, menjadi kebanggaan nanti di yaumul akhir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz